Pemirsa, Presiden Joko Widodo mendapat sorotan tajam, tapi dengan sentimen negatif justru di ujung kekuasaannya. Di akhir 2023, Gibran Rakabuming Raka mendadak mendapat jalan lapang ke panggung Pilpres lewat sebuah uji materi di Mahkamah Konstitusi. Belakangan, pola yang lebih kurang sama terjadi pada sang adik Kaesang Pangarep. Ketua Umum PSI ini dapat durian runtuh setelah syarat minimum usia pasangan calon yang maju pilkada ditafsirkan berbeda oleh Mahkamah Agung. Apakah Kaesang akan mengikuti jejak kakak sulungnya Gibran menapaki panggung kekuasaan? Apa yang dapat kita baca terkait bahasa Jokowi menyangkut anak-anaknya? Lalu apa kisah sukses Gibran meraih kursi Wapres bahkan terulang di Kaesang? Kita akan membahasnya bersama narasumber yang sudah kami hubungi melalui sambungan Zoom. Yang pertama adalah pakar komunikasi politik Gun Gun Herianto dan juga ada peneliti Perludem Fadli Ramadhanil. Kang Gun Gun, selamat sore. Selamat sore Mas Doni, Mas Fadli. Ya, Mas Fadli apa kabar? Sore Mas Doni, Mas Gun, selamat sore. Ya, baik. Terima kasih sudah bersama kami. Sebelum kita mulai diskusi yang sebelum saya bertanya sepertinya sudah mulai panas, kita simak dulu cuplikan pernyataan dari Kaesang berikut ini. Kan sudah saya sampaikan, tunggu kejutannya nanti di bulan Agustus. Masih lama pendaftaran, kan masih bulan Agustus, akhir Agustus kan, sabar. Zulhas bilang kalau Pak Jokowi nggak mau Mas Kaesang maju gitu. Ya, kenapa? Pak Zulhas, ya Pak Zulhas. Jangan masuk ke Pilgub DKI gitu, Pak Zulhas bilang bercerita. Saya pernah rekomendasiin tapi Ya itu kan versi ceritanya Pak Zulhas kan. Sudah dengar versi cerita saya belum? Gimana Mas Kaesang? Rahasia. Wah, ngeri ini. Kang Gun Gun pasti bisa membaca kira-kira. Bagaimana Kang menafsirkan statement dari Mas Kaesang itu? Ya, ini statement yang polisemi ya, yang mengambangkan narasi ya. Dan sepertinya memang kita perlu bersabar untuk kemudian memastikan arah politik Kaesang seperti apa. Tetapi dalam konteks kepentingan publik, kita berharap tentu demokrasi kita tidak hanya berjalan prosedural tetapi substansial. Kalau kita bicara prosedur ya mungkin pemerintah lewat Pak Pratik kan udah menyampaikan tidak ikutan pada keputusan yudikatif. Kemudian sebaliknya hal seperti itu juga kita bisa perdebatkan sebenarnya karena jelas ya menurut saya proses politik ya di Pilpres kemarin sudah kita laluin dengan sejumlah catatan dan salah satu catatan adalah hukum itu harusnya lebih ajak, bukan untuk kepentingan satu atau dua kelompok kecil atau satu dua orang. Hukum itu harus berdiri untuk kemudian memberi kepastian kepada semua pihak. Oleh karena itu maka tentu ya salah satu prasyarat demokrasi kita itu tidak mengarah ke hybrid regime, apalagi menuju ke authoritarian. Menurut saya memang salah satu yang harus diperkuat adalah hukum berlaku untuk semua, bukan hukum untuk memberi hak khusus kepada satu dua orang. Contohnya misalnya kalau konteks demokrasi elektoral, tentu mungkin secara prosedur bisa saja orang kemudian bernarasi di balik prosedur itu bahwa itu sudah keputusan Mahkamah Agung, sebelumnya berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi, tetapi kita semua tahu bahwa ada proses politik tentu yang kemudian menghinggapi itu semua sehingga ada free rider yang kemudian patut kita pertanyakan. Arah politik ini kan jangan sampai kemudian di atas hukum karena ini negara demokrasi berlandaskan hukum, sehingga penting bagi kita untuk memastikan bahwa hukum itu sekali lagi memberi asas kepastian untuk semua dan keadilan untuk semua. Begitu Mas Don. Iya, Kang Gun Gun, kita sepakat bahwa negara kita negara hukum. Tetapi kalau saya menyimak tadi pernyataan Mas Kaesang, mohon diluruskan ya Kang ya. Itu kok seolah-olah memang ada warga negara yang berbeda dengan kita-kita ini yang harus patuh pada hukum.
ketika kemudian Mas Kaisang menampik dalam tanda petik statementnya Zulhas, itu berbeda dari versi saya kan belum dengar gitu kan, seolah-olah ini ada sesuatu yang istimewa dari kelompok masyarakat tertentu. Bagaimana masyarakat kemudian bisa diyakinkan bahwa kita semua sama di mata hukum, Kang? Nah, itu kan interpretasi Mas Doni itu mewakili menurut saya sebagian besar kegundahan yang ada di masyarakat. Bagus ketika Mas Doni barusan sampaikan, mungkin bisa ada skeptisme ya, dan skeptisme itu wajar berdasarkan fakta sosial dan fakta politik ya. Secara sosiologis kita menemukan banyak sekali ya proses politik yang kerap kali kemudian beranjak dari reference power, kekuatan rujukan. Kekuatan rujukan itu tidak mesti salah kalau kemudian prosesnya itu tidak instan. Kenapa? Karena reference power yang mungkin tali temali ikatan keluarga ke atas ke samping itu secara hak politik semua orang boleh kemudian, karena hak politik itu melekat pada individu sebagai warga negara. Tetapi kan ada proses yang harusnya kemudian dilalui yang tidak harus kemudian mempertontonkan sesuatu yang sangat instan begitu, yang kemudian akhirnya orang kemudian akan terjebak secara rame-rame bukan hanya di tingkat nasional tapi juga di ragam daerah untuk kemudian melampaui batas kepatutan hukum dan etik begitu. Dan bagi saya ya sebagai pengkaji, setiap kontestasi elektoral itu pasti punya dinamikanya, tetapi kemudian dinamika itu kan akan menjadi catatan publik, bahkan menjadi presiden, menjadi role model, menjadi semacam pembelajaran. Baik buruknya itu akan memberi semacam gambaran demokrasi kita ke depan. Oleh karena itu Mas Doni, Mas Fadli nanti juga mungkin punya pandangan yang sama bahwa ketika demokrasi kita harapkan mengarah ya pada proses konsolidasi, maka yang dibutuhkan itu adalah institusionalisasi, baik di wilayah hukum maupun politik, terutama pilar-pilar demokrasi. Nah, jika kemudian ada basis sebagai fundamen kita sebagai negara demokrasi, salah satunya adalah pilar hukum, dan hukum itu merepresentasikan diri misalnya dalam sejumlah undang-undang dan peraturan di bawahnya, maka ketika kapan saja bisa diubah berdasarkan selera individu dan kelompok hanya sedikit orang, maka lama-lama menurut saya proses demokrasi kita itu bukan mengarah pada penguatan demokrasi, misalnya dalam konteks indeks demokrasi ke full demokrasi, tapi bisa mengarah ke hybrid regime atau mungkin lebih buruk lagi yang disebut dengan authoritarian. Oleh karena itu kan kita tidak berharap ya dari plot demokrasi yang ada sekarang kan berdasarkan indeks demokrasi yang kemudian sering kita bahas. Ini kan terus ya fluktuatif dan mengarah kepada menurun. Oleh karena itu jangan sampai kemudian catatan-catatan kita di wilayah demokrasi elektoral, karena kalau kita bicara pemilu kan tidak hanya akhir dari sebuah hasil, melainkan ada yang disebut electoral law, electoral process, baru kita bicara electoral outcomes. Nah ini kalau kita bicara electoral law, salah satu yang harus dijaga itu adalah keajegan, kepastian, dan tentu ya keadilan yang bisa dirasakan oleh semua pihak, begitu Mas Doni. Ya, Mas Fadli, ini kita belakangan ini kan sudah terbiasa dengan kejutan-kejutan ya. Saya sampai sudah mulai kebal dengan kejutan apa yang akan muncul dari istana dan sekitarnya. Kalau saya baca transkripnya Pak Zul yang ngobrol dengan Pak Jokowi nih, Mas Fadli juga pasti sudah membaca kan, terkait tentang batas usia yang mungkin bisa jadi penghalang Kaisang untuk maju. Tapi Pak Zul bilang sekarang sudah boleh Pak digugat. Lalu jawaban Pak Jokowi, jangan Pak Zul, kira-kira itu kata Pak Jokowi. Nah ini maksudnya jangan maju atau jangan apa, karena Kaisang pun katanya punya versinya sendiri. Kira-kira membaca ini menjelang bulan Agustus yang katanya Kaisang akan ada kejutan, Mas Fadli melihatnya seperti apa Mas? Ya, menurut saya sih kalau kita lihat rangkaian peristiwa politik ya, khususnya bagaimana persiapan Kaisang untuk maju sebagai kepala daerah di Pilkada 2024, itu sebetulnya ceritanya hampir sama persis dengan apa yang terjadi ketika pencalonan Gibran pada tahun lalu menjelang
menjadi wakil presidennya Pak Prabowo. Ketika itu kalau kita semua ingat ya, ada pernyataan Pak Jokowi yang mengatakan jangan mengada-ngada, jangan lakukan atau jangan menyampaikan informasi yang tidak masuk akal, sebab Gibran itu baru 2 tahun di Solo, secara usia juga belum memenuhi syarat ketika itu. Tapi kemudian ketika putusan Mahkamah Konstitusi muncul, dan kita semua tahu bagaimana kontroversi putusan Mahkamah Konstitusi itu, bisa misalnya semua hakim konstitusi dijatuhi sanksi etik, dan kemudian Ketua MK saat itu yang notabene adalah ipar Presiden Jokowi diberhentikan sebagai Ketua MK. Pernyataan Pak Jokowi atau kemudian pernyataan orang-orang di sekeliling Pak Jokowi berubah. Tugas orang tua adalah mendukung apa yang diinginkan oleh anaknya. Urusan pencapresan adalah urusan partai politik. Saya tentu saja dengan sangat kuat menduga pola yang sama juga akan digunakan untuk Kaisang. Mas Gun-Gun nanti mungkin bisa menyampaikan secara lebih baik ya soal bagaimana momentum-momentum dan timeline strategi komunikasi yang disampaikan oleh Kaisang, oleh Pak Jokowi, dan oleh Gibran. Ini peristiwa hampir mirip. Nah, peristiwa Kaisang ini misalnya, bahkan menurut saya jauh lebih buruk ya, menggunakan tangan Mahkamah Agung untuk kemudian mengutak-atik persyaratan usia untuk bisa mendaftar menjadi calon gubernur. Karena sepertinya yang disasar adalah posisi politik untuk bisa menjadi calon gubernur, dan Kaisang punya hambatan usia, sebab Kaisang itu kalau dari catatan kita dengan mudah bisa ditelusuri, baru berusia 30 tahun itu pada bulan Desember 2024. Ya. Sedangkan persyaratan untuk menjadi calon gubernur itu adalah 30 tahun ketika didaftarkan menjadi calon. Karena yang ada di dalam Undang-Undang Pilkada itu ketentuannya adalah syarat usia untuk didaftarkan menjadi calon. Ya. Maka syaratnya adalah syarat menjadi calon. Dan KPU sudah berketetapan ya, Mas Fadli ya, soal itu ya. Ya, makanya ada peraturan KPU-nya kan, Mas. Diturunkan dalam peraturan KPU materi yang ada di dalam Undang-Undang Pilkada itu. Seyakin apa, Mas Fadli, Anda yakin bahwa PKPU itu tidak akan berubah menjelang nanti bulan Agustus atau September? Iya, menurut saya informasi yang terbaru kabarnya KPU sudah percaya diri untuk mengubah peraturan KPU ini sesuai apa yang diputus oleh Mahkamah Agung. Bahkan konsultasinya tidak lagi menunggu jadwal RDP dengan DPR, tapi akan dilakukan secara tertulis atau by surat saja. Nah, ini pertama kalinya dalam sejarah periode kepemimpinan KPU 2022-2027 ini, quote and quote berani ya, melakukan konsultasi peraturan KPU via surat saja untuk kepentingan perubahan syarat usia calon menjadi syarat calon terpilih, yang kemudian itu punya titik singgung dengan kepentingan putra presiden yang bernama Kaisang. Itu informasi valid ya, Mas Fadli ya? Padahal minggu lalu saya masih ngobrol dengan KPU, belum seperti itu loh. Saya tadi pagi kebetulan ditanya oleh beberapa teman-teman jurnalis, KPU informasinya akan melakukan konsultasi perubahan peraturan KPU tentang pencalonan, terutama soal materi usia ini, dengan cara bersurat kepada DPR. Nah, nanti kita lihat apakah itu benar atau tidak. Nah, kalau itu benar, berarti memang spesial sekali memang perubahan peraturan KPU berkaitan dengan syarat usia calon, yang kemudian atas tafsir Mahkamah Agung bergeser menjadi syarat usia itu hanya untuk ditetapkan jadi calon terpilih, yang bagi saya itu notabene keliru besar, dan tentu saja ini akan menjadi sesuatu ketidakpastian baru dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah kita. Padahal kita tahu semua syarat usia untuk orang ditetapkan jadi calon terpilih itu dalam Undang-Undang Pilkada sama sekali tidak ada. Nah, padahal peraturan KPU itu semestinya merujuk kepada Undang-Undang Pilkada. Iya. Dikatakan memang ada problem dalam proses Mahkamah Agung melakukan uji materi ini. Menurut saya putusannya tidak sesuai dengan Undang-Undang Pilkada. Dan yang penting juga kita tahu dan publik tahu, menurut saya adalah hari ini sudah ada permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi untuk meminta tafsir
terkait dengan syarat usia. Hari ini ya? dalam Undang-Undang PK itu adalah syarat usia untuk didaftarkan sebagai calon. Hari ini ya Mas ya, sudah ada pengajuan untuk minta tafsir itu ya? Sudah. Oke. Saya dengar minggu depan sudah mulai persidangan pertamanya. Oke, ini saya terima kasih informasinya Mas Fadli. Saya harus protes ke produser saya nih, kita kecolongan ini. Padahal baru minggu lalu kita ngobrol sama komisioner KPU yang katanya kekeh gitu kan, tapi ternyata ya memang masuk angin bisa dialami siapa saja ya. Kang Gun-Gun, kalau bicara tentang politik itu kan sangat dinamis dan memang cair ya Kang ya. Tetapi kalau kita kaitkan dengan soal integritas, ya, kapasitas seorang politis, negarawan lah yang harusnya kita harapkan ada di Republik ini ya, lebih banyak sosok negarawan. Kang, bagaimana Anda membaca? Jangan-jangan kejutan yang tadi disampaikan Mas Kaisang itu, ini menyambung seperti statementnya Mas Fadli, update yang datang dari KPU itu, Kang Gun-Gun. Kalau soal statement soal akan memberi kejutan itu menurut saya sih pancingan ya, dalam komunikasi politik itu kan biasa stimulan dalam konteks membangun opini publik. Ini namanya ubiquitas ya. Ya. Dalam spiral of silence ya, pembentukan opini mayoritas itu kan bisa dimulai dengan menghadirkan isu di mana-mana dan pernyataan itu menjadi trigger. Jadi sesuatu yang biasa lah dalam konteks komunikasi politik, karena dari ubiquitas itu akan ada namanya kumulasi. Orang kemudian akan memperbincangkan pagi, siang, sore, malam gitu, termasuk di dialog-dialog, dan kemudian akan muncul konsensus. Dan itu standar sekali dalam konteks pembentukan opini publik. Jadi apa yang disampaikan Kaisang bagi saya bukan substansi, itu lebih pada strategi komunikasi politik ya, untuk membentuk yang disebutkan spiral of silence tadi. Bagi saya ya, apa meneruskan Mas Fadli tadi, ini kan bicara soal konsekuensi pada PKPU nomor 9 tahun 2020 ya. Ini kan salah satu yang kemudian menjadi perhatian kita dalam konteks kepentingan publik gitu ya. Bahwa PKPU itu kan bukan untuk didedikasikan pada satu orang gitu. Yeah. Harus kemudian kan untuk semua kontestan. Dan ketika misalnya sudah bersepakat soal 30 tahun pada saat ditetapkan sebagai kandidat, ya berarti kan itu bulan September dan ada orang yang masih baru berusia 30 tahun itu di 25 Desember. Ya itu artinya kan ada pertanyaan besar, ada apa gitu dengan pengubahan itu begitu. Tentu ya satu puzzle itu kan akan dihubungkan dengan yang lainnya sehingga kemudian menjadi satu rangkaian analisis biasa dalam cara berpikir yang koheren kan begitu, dan wajar kalau kemudian orang menghubungkan dengan motif politik apa di balik kemudian perubahan ini. Ini menurut saya sesuatu yang kemudian akan dibaca dengan sangat mudah dan dihubungkan dengan landscape politik yang tidak terlalu jauh, yaitu pada saat Pilpres. Gitu Mas. Ya. Baik, Kang Gun-Gun, Mas Fadli, kita rehat sejenak. Kita akan lanjutkan setelah azan maghrib. Pemirsa, kami segera kembali setelah kumandang azan maghrib untuk daerah khusus Jakarta dan sekitarnya. Tetap bersama kami.